Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang hebat. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi hari ini ketemu lagi bersama Ibu Yuliana yang selalu mempesona. Nah, kira-kira pagi hari ini udah siap belum kita belajar bahasa Indonesia lagi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Siap, semangat. Semangat, Bu. Semangat semuanya. Udah pada makan semua kan? Sudah, Bu. Oke, mantap. Sebelum kita memulai semua aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Arius. Baik, terima kasih Bu Guru sudah memberikan kesempatan. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya, anak Ibu Arius yang ganteng. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu mau mengabsen ya hari ini. Kira-kira siapa hari ini Arius yang nggak hadir? Saya rasa kalau kita semua pada hari ini, Bu, sudah hadir semua, Bu. Tinggal menunggu. Alhamdulillah semua hadir, semua sehat-sehat di sini ya, anak-anak Ibu semuanya bisa hadir hari ini. Oke, untuk menambah semangatnya kita lagi, yuk kita sama-sama hari ini nyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional. Garuda Pancasila aja lah ya. Ya, biar semangat kita ya, oke? Boleh, Bu. Oke, Bu. Ayo, kita nyanyi sama-sama dulu ya, Nak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sedia berkawan Oke, semoga kita semangat terus semangat seperti Garuda di dadaku. Oke, Garuda di dadaku. Semangat ya anak Ibu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Nggak mau ini. Oke, kalau kita hari ini kita akan membahas tentang materi kita yaitu teks belajar ya. Nggak ada lagi yang pegang handphone itu ya. Oke, semangat kita ya. Oke, hari ini seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Bentar ya, Ibu. Ambilkan dulu slide-nya. Nah, oke anak-anak Ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Menurut kalian, kata-kata teks eksplanasi asing atau enggak? Pernah nggak kalian dengar kata teks eksplanasi ini? Karena Bu. Kenapa? Sudah pernah ya? Pernah. Kapan ini? Waktu di SMP ya, kita pernah belajar teks eksplanasi ya kan? Kita lagi tentang pembelajaran teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan dahulu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai di jenjang SMA ini di kelas 11. Oke? Kompetensi dasar untuk jenjang SMA ini beda dengan waktu di SMP ya, Nak. Nah, di kompetensi dasar untuk jenjang SMA ini yaitu di 3.4 menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi dengan indikator yaitu menelaah struktur teks eksplanasi, 2 menelaah struktur aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, dari kompetensi dasar pengetahuan yang Ibu sampaikan ini, saya harapkan tujuan pembelajaran kalian ini kalian bisa mengetahui nantinya apa sih struktur teks eksplanasi itu dan bagaimana sih unsur aspek kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kalian harus bisa langsung memonitor ini slide yang Ibu tampilkan apa saja struktur teks eksplanasi. Jadi kan harus memahami nanti di akhir mata pelajaran kita, di akhir pembelajaran kita. Nah, oke. Untuk di KD keterampilannya.
Tadi keterampilan itu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Dengan indikatornya menentukan topik dalam menulis teks eksplanasi, menyusun kerangka teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, dan menulis teks eksplanasi berdasarkan kerangka yang sesuai dengan struktur kebahasaan. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya tanya, apa sih eksplanasi itu? Katanya sudah belajar di SMP. Masih ingat nggak apa tuh eksplanasi? Saya Bu, eksplanasi itu Bu tentang menerangkan sebuah proses kejadian Bu. Dari Oke, tahap bagus sekali Arius. Proses kejadian. Kejadian apa yang kita ceritakan? Ceritakan apa? Misalnya Fenomena. Iya Bu. Fenomena alam sama ke sosial Bu. fenomena alam sosial. Nah, kita bahas dulu. Apa sih eksplanasi itu? Eksplanasi atau explain artinya menerangkan atau menjelaskan. Yang kedua, explanation, keterangan atau penjelasan. Lalu, apa sih eksplanasi itu? Nah, eksplanasi itu tadi seperti yang siapa tadi Aris sampaikan ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contohnya, gerhana matahari itu fenomena alam, gerhana matahari. Atau sosial. Sosial bisa aja dia tentang gotong royong, ya. Terus apalagi sosial, ada pendidikan juga bisa. Pendidikan misalnya, kenapa ya eksperimen ini bisa terjadi? Nah, seperti itu kalau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, nah ini dia. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Pernah nggak kalian selain membaca teks eksplanasi atau kalian pernah melihat peristiwa yang pernah terjadi di lingkunganmu? Misalnya, saya tanya si Arius, nah kamu kan pernah tinggal di Nias nih. Apa fenomena yang pernah terjadi di lingkungan kamu, Arius? Ya Bu, fenomena yang pernah terjadi di lingkungan saya Bu, itu kurang lebih di tahun 2005 Bu, pernah terjadi yang namanya gempa dan tsunami. Itu kejadiannya pukul 23 tengah malam, di mana pada saat itu masyarakat pada semua sudah istirahat, tiba-tiba gempa dengan kekuatan skala 7, lebih. Maaf Arius, bisa agak dikeraskan sedikit suaranya biar teman-temannya dengar Arius. Boleh Bu, boleh Bu. Itu kejadiannya pukul 23 kurang lebih Bu, tengah malam, di mana masyarakat sudah pada istirahat, gempa terjadi tiba-tiba dan kurang lebih proses gempa terjadi selama 15 menit. Dan tidak lama berselang tsunami naik. Dan pada saat itulah terjadi kehebohan di mana pada saat itu masyarakat pada berlarian keluar rumah dan mencari tempat nyaman. Rata-rata masyarakat mencari tempat yang tinggi untuk menghindari yang namanya tsunami. Dan proses terjadinya gempa itu Bu terjadi sampai beberapa bulan karena akibat kehancurannya, dan sekarang sudah mulai mengalami perbaikan. Beginian Bu. Oh begitu. Jadi terus apa sih yang masyarakat Nias pada saat itu lakukan ketika terjadinya tsunami? Pada saat tsunami Bu, otomatis semua masyarakat pada saat itu menyelamatkan diri, terutama nyawa. Masalah harta dan benda itu nomor 2, utamanya adalah nyawa. Pada saat itu masyarakat berbondong-bondong lari ke puncak gunung untuk mencari tempat yang tinggi supaya tidak kena tsunami. Dan pada saat itu juga Bu, dan beberapa minggu setelah terjadi, banyak hal-hal yang menjadi kerugian bagi masyarakat, terutama musim hujan, penyakit juga ada, dan ditambah lagi unsur tsunami dan gempa Bu. Itu Bu. Oke, terima kasih ya Nak. Terima kasih Arius sudah menyampaikan cerita fenomena yang peristiwa yang pernah terjadi pada saat itu di Nias. Alhamdulillah ya kan, keluarga kamu semua selamat ya Arius ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu yang hebat, selain cerita yang disampaikan oleh Arius, peristiwa fenomena alam yang terjadi di Nias, ada juga fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Pernah nggak kita lihat gerhana bulan? Baru-baru ini pernah ya kita lihat beberapa kali gerhana bulan di tempat kita di Indonesia ini ya kan, Nak? Pernah kan?
Bahkan mungkin ada loh yang mendokumentasikan. Pernah kan? Ada Pernah, juga yang Bu. dekat. Pernah. Ya, bagus. Selain gerhana bulan, fenomena apa lagi? Ada gunung meletus, mungkin kemarin gunung apa? Sibai atau Sinabung tuh ini Brastagi? Sinabung, Bu. Sinabung, Bu. Sinabung ya. Nah, Gunung Sinabung meletus di Brastagi. Itu juga apa namanya? Fenomena alam. Apalagi selain gunung meletus, apa ini? Gempa, Bu. Gempa. Gempa. Ini Banjir. banjir. Kemudian ini adalah sosial yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu bergotong royong. Itu juga bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Boleh pendidikan, ya. Pendidikan itu bagaimana? Kok bisa sih lampu itu diciptakan? Siapa yang menciptakan lampu? Kemudian tentang fenomena pengangguran, itu juga bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Kemudian kita harus mengenal dulu. Dari tadi Bu, eksplanasi. Apa sih ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi? Seperti kita kan manusia juga punya ciri-ciri. Nah, teks eksplanasi juga punya tuh ciri-ciri. 1, menggunakan kata yang bermakna denotatif. 2, menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai pekerjaan. 3, menggunakan banyak konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, tadi waktu si Arius menerangkan bagaimana kondisi di Nias, sebab akibatnya apa? Kenapa terjadi tsunami? Akibatnya apa pada masyarakat itu? Nah, seperti itu ya, Nak ya. Kemudian 4, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah atau banyak teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kelima, fokus dalam hal generik bukan partisipan manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kalau kita mau tahu seseorang, mau tahu bendanya, tahu dulu ciri-cirinya. Oke? Paham sampai di sini, Nak? Suaranya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi juga punya struktur, punya bentuk dia. Tadi ciri-cirinya, sekarang punya bentuk, ya. Bentuknya ada apa aja? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah berisi latar belakang dan tujuan umum, topik, dan dapat berupa definisi. Deretan penjelas yaitu berisi perincian proses sebab terjadinya suatu fenomena. Interpretasi adalah bagian akhir, biasanya sebuah simpulan. Simpulan itu bisa diawali dengan sebab itu. Seperti itu kata-kata yang dibuka dari interpretasi atau simpulan ini. Nah, ini adalah peta konsepnya. Struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum itu latar belakangnya, sedangkan deretan penjelas kronologi penyebabnya, interpretasi adalah mengomentari atau konsekuensi. Nah, gue ada contoh nih tentang teks gerhana bulan. Gue bisa minta tolong ya, salah satu siswa ibu yang hebat ini siapa ya? Si cantik ibu, si Dona. Coba bacakan dulu Dona. Dona. Ya, Bu. Yang Ya, keras Bu. suaranya, ya, yang keras suaranya ya, Nak, ya, biar dengar teman-teman. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat terjadi setiap waktu. Fenomena ini terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampak bulan tertutup oleh bayangan bumi. Jika dijelaskan dengan bahasa sederhana, gerhana bulan terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus yang sama. Nah, dari teks eksplanasi ini, coba. Sudah kalian amati ya? Sudah kalian amati kan teks eksplanasinya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Tadi kita sudah belajar apa itu strukturnya. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasinya. Sekarang saya mau tanya sama Dona. Yang manakah, paragraf manakah yang dinyatakan pernyataan umum,
Paragraf yang pertama, Bu. Paragraf yang pertama, mantap jawaban si Dona yang cantik ini ya. Paragraf yang pertama, kenapa paragraf yang pertama dikatakan itu pernyataan umum, Dona? Tadi Ibu bilang kalau pernyataan umum itu adalah punya latar belakang atau definisi sesuai dengan strukturnya. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas yang mana ya strukturnya ini? Coba Ibu mau tanya siapa ya? Bu Friska, Ibu Friska. Friska. Mana Friska? Saya, Bu. Iya, Di mana di apa wacana ini manakah yang dikatakan deretan penjelas? Deretan penjelas itu ada di paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua, yang ini ya. Nah, Iya, kenapa di bawah dikatakan itu. deretan itu dikatakan deretan penjelas? Halo Friska, Ya, Bu. Ya, Bu, saya, kenapa Bu. dikatakan siapa? Deretan penjelas ada di paragraf kedua, Ibu. Ada di paragraf kedua. Kenapa Ya. dikatakan deretan penjelas? Karena di paragraf kedua itu ada prosesnya, terjadi sebab akibatnya suatu fenomena. Kalau di paragraf ketiga, kira-kira apa itu ya? Siapa yang saya tanya? Pak Irwan dulu, si Irwan dulu. Irwan Sakti mana? Duduk paling belakang ya, nggak dengar ya Irwan ya? Iya Bu, hadir Bu. Ya, paragraf ketiga berisi apa Bu? Struktur interpretasi Bu. Interpretasi itu simpulannya. Iya. Nah, ini dia jawaban dari teks eksplanasi tadi. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas sebab akibat. Yang ketiga yaitu interpretasi. Ini bentuk interpretasinya yaitu berupa simpulan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Sudah paham semua tentang ciri, tentang struktur, ini ciri-cirinya, ini strukturnya. Nah, ini strukturnya. Ya, sudah paham ya, Nak? Dari yang Ibu jelaskan ini tadi untuk KD pengetahuan sudah Ibu bagikan ya dari grup WA kemarin dan juga Ibu sudah bagikan kelompok, itu sudah ada LK yang harus kalian selesaikan. Sudah selesai, Nak? Sudah selesai LK-nya? Kemarin siapa ya grupnya? Grup sastra ada Arius, Friska, dan Rita. Grup diksi ada Jaya, Irwan, Dona, dan Ingati. Sudah selesai LK yang Ibu bagikan semalam? Halo? Iya, Bu. LK yang Ibu bagikan sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, coba salah satu dari kalian bisa menunjukkan melalui monitor aja lah ya yang sudah selesai. Sudah, nanti kumpulkan aja melalui WA. Kemudian itu untuk KD pengetahuan. Kemudian ini untuk keterampilan. Jadi mohon perhatikan semua anak-anak Ibu ya. Di sini ada video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Kalian amati, kalian ingat, kemudian nanti di dalam kelompok kalian tulis dan kalian ungkapkan lagi apa yang kalian tulis. Mohon anak-anak Ibu semua perhatikan video yang Ibu putar ya, Nak. Iya, Bu.
Iya, bentar dia demi kaki nggak bisa mama ambil. Mengarah jalur evakuasi. Tiga, siapkan dukungan lampu sensor serta obat-obatan. Persiapan saat bencana tidak berada di lokasi atau daerah aman. Dua, dari tempat terbuka menjadi abu lebih gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung atau waspadai wilayah aliran sungai, ada bagian lahar. Mau bacakan, Bu. Dan melakukan persiapan yang telah dijelaskan, mari kita Suara siapa tuh yang berisik di belakang ya? Tolong dimatikan dulu ya moodnya ya, Nak ya. Nah, oke. Anak-anak Ibu, tadi kita sudah menampilkan, sudah melihat tayangan tentang teks video pembelajaran tentang fenomena terjadinya gunung meletus. Ya, sekarang kamu sudah diskusi bersama teman-teman satu kelompok kamu. Coba salah satu bisa menyajikan bagaimana itu teks eksplanasi dari video animasi yang Ibu tampilkan tadi. Setelah kamu mengingat, setelah kamu menulis, berdiskusi dengan teman-teman kamu, coba kamu sampaikan seperti apa bentuk teks eksplanasi dari tayangan yang saya tampilkan tadi. Coba satu orang dari kelompok mana yang mau menyajikan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Priska dari kelompok sastra ya? Bu, saya Coba bacakan, Priska. saya tayangkan ini, Bu. Saya bacakan aja, Bu. Boleh dibacakan aja, karena waktu juga Ya, lama saya bacakan aja ya, Bu. Ya. Letusan gunung berapi. Proses terjadinya gunung meletus yaitu diawali dengan adanya magma di dalam perut bumi atau inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di perut bumi. Magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam bumi yang ada di dalam bumi, mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi, karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Erupsi gunung api adalah letusan gunung berapi yang diakibatkan naiknya magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi yang meletus dan keluar sebagai lahar atau lava. Tingkat normal adalah aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual kegempaan.
Tingkat waspada adalah peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah. Oleh sebab itu, persiapan peralatan bencana yaitu perhatikan arahan dari PSMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung, bersihkan atap dari timbunan debu. Itu saja, Bu. Sudah selesai saya kerjakan, Ibu. Oke, terima kasih ya, Rizka. Sudah mau membacakan hasil tugasnya tentang teks eksplanasi dari video yang Ibu tayangkan, dari video animasi. Kemudian dari kelompok lain, silakan kalau ada yang mau memberi tanggapan tentang tugas yang dibacakan oleh Friska. Ada yang mau memberi tanggapan? Apakah itu sudah sesuai belum dengan strukturnya? Sudah ada belum di situ pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasinya? Silakan dari kelompok lain. Silakan Arius. Ya Bu, terima kasih Bu. Menurut pembacaan teman saya Friska, saya mengatakan bahwa sesuai dengan penjelasan Ibu tadi struktur teks eksplanasi, bahwa yang dibacakan saudara saya Friska itu sudah sesuai sekali dengan struktur dan penjelasannya sangat jelas sekali Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih tanggapannya Arius. Nah, oke ya, saya rasa semuanya sudah paham tentang teks eksplanasi, sudah paham juga bagaimana menulis teks eksplanasi dari tayangan video, dari fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Nah, pada hari ini mungkin kita sampai di sini saja pelajaran tentang teks eksplanasi, akan kita sambung di kemudian hari, mungkin di jenjang berikutnya ya, kalau ada nanti pembahasan tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum menyelesaikan ini, saya tanya dulu pada hari ini. Kira-kira apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Arius, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini, Arius? Pertama Bu, yang saya sangat senang Ibu, penampilan Ibu dengan menggunakan PowerPoint cukup membantu saya untuk memahami lebih bagus lagi materi yang Ibu jelaskan. Dan kedua, penjelasan Ibu memang sangat bagus dan sangat menyenangkan sekali Bu. Secara pribadi saya senang Bu. Demikian Ibu. Terima kasih Arius untuk pendapatnya. Yang kedua, saya mau tanya lagi nih, siapa yang mau jawab? Yang belum paham tentang pelajaran ini apa? Yang belum dikuasai apa? Siapa ya? Jaya. Apa yang belum kamu kuasai, Jaya? Atau sudah dikuasai semua nih, apa yang saya sampaikan hari ini? Sudah Bu. Alhamdulillah. Hanya sedikit bingung tentang strukturnya aja Bu. Strukturnya bingung. Apa yang bingung, Nak? Kan sudah ada tayangannya, tadi slide-nya udah ada loh, Nak. Kenapa Ibu buat gambar-gambar supaya kamu ingat, oh strukturnya itu apa aja, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, kemudian ada apa namanya tadi simpulan di bawahnya. Oke, Arius, nanti kita belajar lagi ya Arius ya. Ya Bu. Arius, Jaya, si Jaya. Iya Bu. Main-main itu si Jaya Bu. Oke. Sebelum kita apa namanya menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking biar nggak terlalu tegang. Oke, kita ice breakingnya gini. Kalau kemarin Ibu kasih love seperti ini, pakai love juga masih hari ini. Pakai nyanyi love-nya. Nyanyi gini. I love you, you love me. Okay, now you are my bestie. Paham? My bestie. Kalian semua bestie. Oke? Siap? Semua aktifkan mic-nya. Tahu ya? I love you. Okay, now you are my bestie. You are-nya pakai love juga ya. Huruf love ya. Oke? Satu, dua, tiga. I love you. You love me. Now you are my bestie. Oke, siap. Semuanya bestie. Di kelas ini semuanya harus kompak, semuanya harus bestie. Oke? Semuanya harus berteman, semuanya bersahabat. Nah, semuanya masih semangat? Kita lanjut lagi minggu depan dengan pembelajaran kita yang baru, yaitu menulis cerita pendek. Kita siap-siapkan nanti besok atau nanti sebelum pertemuan malamnya saya akan kirim materi dari
WA seperti biasa. Oke, siap ya? Jadi untuk hari ini sekian pertemuan dari saya, Ibu Yuliana yang mempesona. Kemudian kita tutup lagi dengan doa oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua anak-anak ibu yang hebat. Yang hebat, yang semangat seperti Garuda di dadaku. Selamat siang semuanya.